Minggu kemarin dalam Jala'ul Qadir, Syekh Abdul Qadir Jalani mengisahkan tentang janganlah seseorang mengutip kalimat orang tanpa disebut orang siapa yang disampaikan. Kalau itu adalah pendapat yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Jalani, katakan itu dari Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau itu Syekh Ibnu Athaillah, katakan situ kitab mana, di mana referensinya, dan seterusnya. Yang kedua, janganlah menyibukkan malaikat. Jangan menyibukkan malaikat mencatat keburukanmu, karena banyaknya engkau berkata-kata sebenarnya adalah menghijab dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berpender, banyak berkata kesana kemari, senda gurau. Sibuk malaikat, dosanya ya ini aja juga. Ya kan? Nah, yang menjadikan orang itu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bima la ya'ni, sehingga tidak ada manfaat bagi dirinya apapun juga. Maka orang yang baik itu ialah qalbuhu yakshal haqqa aja wajalla. Hatinya selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takshahu jawarihahu. Akibat dia takut itu kepada Allah, anggota tubuhnya pun ikut takut. Nah ya Pak, pernah lah rasa takut dengan Allah mengakibatkan tubuhnya takut kepada Allah. Karena dia takut dengan api neraka, lalu tubuhnya bergerak lalu mengerjakan sholat. Karena takut dia sholatnya itu gagal, maka dia memperbaiki sholatnya. Karena dia takut amalnya sedikit, lalu dia banyak bersedekah, banyak membantu orang lain, menghabiskan hartanya banyak untuk sedekah. Lalu tanpa disadarinya Allah membalas kepadanya, bertambah terus hartanya. Subhanallah. Karena Allah ini maha lembut, saking lembutnya orang tidak merasakan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tuh buruk aja, rumah peninggalan orang tua, yang lah lama-kelamaan, wah apa aja rumah buruk ini jar bipai. Rumah buruk bipai. Kalinya ada orang nawar berapa miliar hendak dijual rumah ini jar. Nah, takajut. Ya Allah, kenapa? Ayo. Hah? Padahal rumah peninggalan aja buruk rumahnya. Soalnya ada orang berapa miliar mau hendak dijual rumah ini. 2 miliar maulah jar dijual. Oh, takajut. Babib tidak menyangka, ya kan? Rumah itu memang buruk lama-kelamaan, mungkin di pinggir jalan yang besar, lama-kelamaan harganya mahal. Itu pertanda Allah memberi terus tuh rezeki ya lah. Kita tidak tahu, kita waktu itu masih tidur, masih kayak biasa, pekerjaan kadang-kadang ada, tidak ada kadang-kadang. Subhanallah, siapa yang mendapatkan 2 miliar? Begawi gaji 2 juta kayak apa? Mau ngumpulkan sebulan 3 juta lah. Supaya dapat 2 miliar tuh kayak pakai kira menampungnya. Hah? Menampung sebulan 3 juta nah. Semiliar tuh berapa bulan? Ayo kali ya. 2 miliar. Rezeki yang tidak tak terasa, kamu pun tidak tahu. Inilah lembutnya rezeki Allah kepada setiap orang. Kita tidak tahu. Hah? Anak kita yang tiap hari kita ketek telinganya, Wipe, bongol banan aku nih jarna. Besar-besar udah tahu lagi dah, udah pikirkan lagi. Besok hari dia jadi orang besar. Datang ke rumah, bah, diam di rumah aja pian bae mun gaji pian bae tiap bulan. Waduh. Hah? Rezeki siapa itu? Allah yang memberi. Ada kan kayak seperti itu kan? Ada seperti itu. Ada orang naik haji, orang tuanya dinaikkan haji oleh anaknya. Subhanallah, dari mana orang tuanya nggak bisa naik, nggak bisa punya uang? Hah? Diam-diam garbus. Mano apa nih? Majukan diri jadi pembakal. Kalau pembakal kepala desa, ini berami kalau pertandingan kepala desa, lain wali kota aja. Baca paloy tak kajut paloy. Ada pengumuman di kelurahan anu apa? Kat beluman bipai anu nih apa tuh namanya tah? Pemilihan pembakal kah? Kampanye pembakal ada anu
Garbus di hati Palui ya, anu tulis misinya kan ada misinya apa? Kalinya misinya si Garbus nih untuk memajukan kampung ya. Oh, memajukan kampung di sini ya. Bahwa jar Palui ini teriak kayak, aku biar kayak apa tidak mau, aku memilih Garbus jar Palui. Kenapa jar orang banyak kayak orang tuh mau kampung kita aja anak dimajukannya jar. Kalau kampung kita ini dimajukannya jar, rusak kampung orang di muka itu jar kayak apa? Ya kalau, nah siapa yang bujur nih, Palui kah, Garbus kah? Kasihan orang di muka tuh jar, kemananya jar kalau kita di kampung kita ini dimajukannya jar. Jadi jangan dipilih Garbus jar. Gara-gara salah kata aja, salah mau bikin misi aja, memajukan kampung ini jar, ya kah? Nah, apa kisahnya nih tadi tuh? Kembali tadi tuh ya. Kenapa jadi seperti itu? Palui berpikir itu, pikirannya itu adalah selalu materi. Jadi bukan mana. Memajukan kampung itu maksudnya Garbus. Ya mungkin dulu tidak beraspal, ya kalau sekarang nanti akan beraspal, Bipai. Mungkin di kampung itu tidak ada masjid kah, tidak ada langgar kah, nanti diadakan langgar, ya kalau tidak ada majelis taklim, nanti diadakan majelis taklim. Memajukan kampung itu, ya kan? Nah mungkin kampung itu tidak berlistrik, nanti dilistrikan. Pikiran siapa? Palui tidak seperti itu. Kampung yang namanya dimajukan itu kan berjalan, maksudnya berjalan ke muka. Ini salah pemahaman. Nah banyak enggak seperti itu? Banyak seperti itu pemahaman kita di keagamaan juga seperti itu pemahamannya. Nah ini masalahnya. Karena itu kata Syekh, yakrasu lisan qalbihi fayakhrasu lisan nabihi. Maka lisannya pun akan menuruti hatinya, apa yang disampaikan hatinya. Makanya dia jadi sidik, jadi orang benar. Karena di hatinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena di hatinya seperti itu, terkeluarlah di dalam lisannya suatu ucapan-ucapan yang mengingatkan dirinya atau orang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu maksudnya? Jadi seperti itu juga Garbus itu ketika mau dipilih kepala desa, dia paham bahwa kalau dia terpilih saya akan memajukan desa. Karena memang tugasnya siapa? Tugasnya kepala desa memang harus memajukan desa. Garbus itu benar, Palui yang salah. Palui tidak paham, ya kan? Orang yang mengerti, orang yang berzikir hatinya, pasti lisannya pun bagus kepada orang lain. Ada orang tua kata-katanya dilembutkannya, dengan orang bergaul kata-katanya tidak kasar kepada orang lain. Subhanallah. Inilah yang dimaksudkan Syekh. Orang yang mengingat Allah itu juga hatinya lurus, taqmadu qalbuhu min haibati. Sementara hatinya berkumandang makna, merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kayak apa nah? Pas duduk melihat orang itu ciptaan Allah, kebaikan Allah pada orang itu. Mak untungnya si Dini melihat Habib. Habib tuh untungnya di hatinya tuh Allah memanjangkan umur Sidin, Allah memberikan keberkahan kepada Sidin. Atau melihat orang tua kita sendiri di rumah, senangnya melihat kubur orang tua, keingatan orang tua, kebaikan orang tua yang diingat, bukan keburukan orang tua, kebaikan orang tua, rahmat Allah kepada itu hatinya. Maka nanti yang terkeluar di ucapannya kepada orang yang di hadapannya tadi itu pasti baik. Tapi kalau di dalam hatinya ada kebencian atau berlapis-lapis kebencian, nah bisa kebencian tuh berlapis-lapisan. Coba jar Palui, anak pun udah serbungol.
Berlapis-lapis bunganya aja Pak, mau kayak aja garbus. Nang menyuntan dompet mamanya inya juga. Nang menghilangkan uangku aja Pak, bila uang tuh berkurang pasti inya juga. Nah, berlapis-lapis nih salahnya nih nah, anak nih. Lalu dipadakan disampaikan Pak bungol. Nah, ini kan rusak nih. Jangan perhatikan kesalahan anak kita. Perhatikan kebaikan Allah kepada anak kita. Yuk pandang itu, kuatkan hati kita. Nanti itu akan sudah berubah menjadi persangkaan. Nanti lagi terjadilah tadi perubahan pada diri orang itu. Jadi hidup ini sebenarnya adalah sugestivitas kepercayaan kita memandang Allah itu maha baik dalam kehidupan ini. Harapan yang baik, jangan terbalik, menang buruk, sudah rusak dah. Coba lihat bom Bali, pernah dengar bom Bali lah. Nah, bom apalagi candi di bomnya ada lagi lah, ya lah, macam-macam aja lah, memati manusia aja kerjaan. Yuk, waktu membom la ilaha illallah Allahu akbar pulang. Hore aja orang kafir matian ya. Nah, dengan menyebut nama Allah untuk mematikan orang lain. Tidak ada dalam agama itu ajaran seperti itu. Kenapa? Padahal dia mengucapkan la ilaha, karena la ilaha illallah Allahu akbar dari lisannya, bukan dari hatinya. Saya belajar agama itu harus dari hati kamu. Dia nanti terkeluar kepada jawarih, anggota tubuh, ke lisan kamu pun menjadi baik. Nggak mau berkonfliknya, ya lah. Nah, kalau kita konflik banyak. Nah, inilah problem Bapak. Nah, cuma jangan malabio lah. Kalau orang Alabi itu banyak nang salah dipahami. Era kawainya tradisi Alabio. Jadi jar paloi Bapak lawan garbus, paloi garbus. Pas bulan puasa nih, kena garbus saya bila berbuka jangan lawan ayam dan lawan itik, jangan makan lawan ayam lawan itik jar. Boh kayak apa juga garbus. Maka sudah berencana makan ayam aku, jangan makan ja dengan nasi dan uyah aja paloi. Pun bisa jalan no. Kenapa loh? Mau tidak boleh juga loh. Ngerti lah pian lah. Hah? Jangan makan dengan ayam lawan itik lah karena buka puasa. Nah, itu maloi itu malabio. Pun ndak maksudnya Bip dengan ayam mujuran. Kalau maksud garbus kan makan nasi iwak ikannya Bip, Bip ayam atau itik Bip. Jar palui jangan makan dengan ayam dan itik. Maksudnya sambil makan itik dan ayam di hadapan kita nang itik hidup Bip. Nah, itu nggak boleh Bip. Jujur aja palui itu. Sama baca Yasin di kubur tuh kada boleh lah. Ngatakan tuh orang baca Yasin di kubur tuh kada boleh. Kenapa Jar? Mbah, orang baca Yasin di kubur, mati orang. Bapak. Membaca hati. Jadi mulailah mengingat Allah itu dengan hatimu. Yang lisan tuh Bang, anak-anak yang masih umur berapa tuh? Nah, model kayak itu. Nah, diajari lisan dulunya. Mulai dewasa, mulai mengerti dia. Coba nak, sebut nama Tuhanmu tuh Allah, Allah, Allah. Dalam hati dulu, Allah. Di kesadaran dulu nak, kayak Allah tuh kan Tuhan kita. Allah tuh suka kalau disebut namanya. Oh iyalah Bah, iya. Dalam hati aja dulu. Asik dalam hati. Nah, kalau yang punya uang enggak apa-apa, sambil dikasih uang anak baca zikir Allah, tapi dalam hati aja nak kayak nanti terkeluar Allah kerjanya. Ya Allah. Allah. Makanya ada orang berzikir tuh asik kadang-kadang, la ilaha illallah, la ilaha ill, kadang-kadang goyang-goyang sendirinya. Biarkan aja itu, karena apa, itu ekspresi. Dia mengasihkan jiwa supaya hatinya lekat dengan kalimat Allah. Minimal dulu dengan kalimat, nanti dengan sifat Allah, nanti dengan asma Allah, nanti dengan zat Allah. Wah, ini kan luar biasa kalau sudah itu.
Nah, dari hati mulai. Jangan dari jangan dari lisan. Sehingga kita memahami makna yang sebenarnya dalam kenyataan hidup. Rupanya nih kitab nih terus tak apa ditiup angin. Patak madu jawarihahu, maka tunduklah jawarihuhu, anggota tubuhnya. Subhanallah. Bila sudah hidup dari hatinya, wa malaikatuhu pirohatin, malaikat pun tidak lagi mencatat kepada dirinya. Nah, ini zikir yang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqihul Qaul ada disebut oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya zikir yang malaikat saja tidak tahu. Malaikat tidak tahu. Atau tidak, bahasa lainnya tidak bisa menghitung lagi berapa nilai kadar pahalanya, saking banyaknya. Bagaimana itu? Itulah zikir yang dimulai dari hati sampai ke anggota lisan. Kalau bahasa yang lebih dalamnya lagi, zikir dimulai dengan sir, hati, dari sir ke hati sampai kepada lisan. Subhanallah. Bagaimana proses zikir itu sendiri yang dimaksud di sini? Saya ingatkan, yang malaikat pun tidak bisa, tidak lagi mencatat, membuat malaikat pun istirahat dia. Kita buat perumpamaan sir lah. Sir, kita ambil satu perumpamaan zikir, namanya adalah zikir ruh. Zikru ruh. Zikir ruh. Zikru ruh adalah disirnya teringat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah. Sifat Allah itu apa? Misalnya yang paling mudah, kudrat. Kudratun. Kudrat. Kudrat ini sifat Allah enggak? Sifat Allah lah. Kudrat itu sifat Allah. Zikir adalah zikir orang yang mengingat sifat-sifat Allah, kebesaran sifat-sifat Allah. Kudrat, di hatinya terngiang bahwa kehidupan ini tidak akan mungkin dapat berjalan, ada dan berjalan kecuali karena kudrat Allah Subhanahu wa taala, karena kekuasaan Allah. Itu di hatinya, di sirnya. Dari sirnya tembus keluar kepada kolbun, ya kah? Kolbun. Bentuk berupa kolbun itu adalah jalal dan jamal. Jalal dan jamal. Apa jalal? Jalal artinya kebesaran dan keindahan Allah. Di hatinya melihat kembangnya, Masya Allah. Kalau tadi itu kan umum, itu sirnya nih, sifat Allah alam semesta ini tidak akan bisa berjalan normal kecuali karena kudrat Allah. Hebat bagaimana saja Uni Soviet, Amerika punya bom nuklir, tidak bisa membom Indonesia illa bikudratillah, kecuali dengan kekuasaan Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, bisa di negaranya sendiri yang meledak. Ya lah. Nah, itu namanya. Kemudian hati, kolbun melihat jalal dan jamal, melihat bunga dihinggapi oleh Bib, apa sering Bib? Bunga tuh Bib. Madu Bib. Apa wanyi kah apa tuh? Wanyi lah. Kumbang. Apa? Lebah. Makan lebah. Kemudian bunganya tiap hari bertambah terus di hati, Masya Allah, kebesaranmu ya Allah. Matahari kebetulan sebelah sini, bunga tuh kayak menyasar, mengejar matahari, ya lah, tumbuhnya Bib. Begitu ditutupi Bib, ini bisa tumbuh laginya. Jadi Masya Allah, Subhanallah,
Hebatnya Allah ini. Nah tuh jalal jamal tuh zikir hati tuh. Jadi numpang zikir ruh dan zikir hati. Yang ini nih nanti keluar di lisan. Keluar di lisan, apa yang terjadi? Ungguk-ungguk aja kalau laginya. Kalau dia mengucapkan subhanallah, Allahu akbar, itu udah, maka ucapannya itu adalah yang terkeluar dari sir hati sampai ke lisan. Satu kali aja kalimatnya yang keluar, subhanallah atau Allahu akbar yang keluar, tapi nilainya tidak terhingga. Bainas samawati wal ardh, tamla'u ma bainas samawati wal ardh, berisi seruangan langit dan bumi. Subhanallah. Nah, coba lakukan itu sebentar aja tuh memahaminya. Sebentar aja tuh. Oh, pahami, silakan alam semesta ini dulu. Silakan. Alam semesta ini tidak akan terjadi tanpa kudrat kekuasaan Allah. Sirnya masukkan di sir dulu tuh. Kawalah. Nah, masukkan zikir roh. Tidak terjadi orang bergerak sejarah pun, bergerak atau berdiri, diam, duduk, kiamat terjadi tanpa adanya kudrat Allah. Selesai. Itu jadi yakini, diulang-ulang di hati dulu. Karena bila sudah terlalu lama kita ulang-ulang membekasnya di hati, sir kita tuh langsung menyambar ke hati, terkeluar ke hati kita. Di hati kita lalu teringat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sudah besar ini hati ini besar, dia menyeruap nanti kepada pikiran kita melihat kehidupan ini, sehingga ketika kita ibarat mengorek api nih, buka mences nih, ya kah, di kompor, melidapnya kompor ya lah, ada korek api, ada kompor ya lah, cup nyala, minyak gas teteh, dia dengan api cup nyala langsung. Begitu kita sebut subhanallah, bergetarlah tubuh kita, jawarih kita bergetar nih. Ada yang cadak bulu awak. Kalau dulu di Martapura ada namanya Datu Landak, tahulah Datu Landak. Kenapa Sidin digelari Datu Landak? Karena bila Sidin menyebut nama la ilaha illallah, anu Sidin ini timbulan. Ya Pak, bulu di tangan ini timbulan. Kebetulan bulu Sidin itu apa panjangnya, ada manusia yang panjang bulunya. Ini masuk sedikit nih. Sesengot ada nang tabal, ada nang tipis, ya Allah lah. Nah ini model kayak cagatan tuh, nah bila Sidin berzikir la ilaha illallah, cagatan tergetarlah di hati. Kenapa jadi itu ada? Itu karena dari sir, dari hati terkeluar di mulut la ilaha illallah. Kenapa kita tidak mau seperti itu? Karena kita mengajar dari lisan dulu, masuk ke hati, masuk ke dalam sir, terbalik sebenarnya. Kalau pingin seperti itu, dari sir kemudian qalbun sampai kepada lisan. Sering belajar ma'rifatullah termasuk memasukkan sir kita. Karena dalam ilmu ma'rifatullah yang ada adalah kebesaran dan keagungan Allah, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita dengar. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.